Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dengan Economics Launch by IC. Dan kali ini adalah edisi pertama yang akan mengangkat masalah peluang dan tantangan 2018. Seperti kita tahu bahwa baru saja berakhir 2017 dan banyak indikator-indikator ekonomi yang berhasil dan juga ada yang tidak berhasil. Nah, untuk itu kita akan membahas bagaimana tantangan dan juga peluang-peluang yang ada di 2018. Untuk itu kita akan melihat dulu VT berikut ini. Secara fundamental, ekonomi Indonesia dinilai terus tumbuh dan menguat. Penguatan terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Terbukti, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5,02%. Bank Dunia sejak awal 2017 lalu telah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat serta harga komoditas yang lebih tinggi dinilai menjadi pendorong utama. Pertumbuhan investasi swasta terlihat meningkat dengan indikasi pelonggaran moneter dan reformasi ekonomi baru-baru ini. Pada saat yang sama, harga komoditas yang tinggi mengurangi kendala fiskal dan meningkatkan belanja pemerintah dan pertumbuhan global meningkatkan ekspor. Pertumbuhan ekonomi rumah tangga juga meningkat karena nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Sementara upah real yang naik, yakni UMR, memberi dukungan bagi meningkatnya daya beli konsumen. Namun ada beberapa hal yang diwaspadai di tahun 2017 lalu dan masih berlanjut hingga 2018, yakni perubahan kebijakan perdagangan di negara maju, kebijakan moneter Amerika Serikat, dan meningkatnya inflasi domestik. Ya pemirsa, sudah bersama saya Bapak Raden Pardede, beliau adalah Ketua Yayasan Indonesia Forum, dan juga Bapak Reza Angling Kusumo, beliau adalah Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Ya Pak Raden dan Pak Reza, selamat datang di acara Economic Launch. Terima kasih sudah diundang. Kita melihat nih Pak, tadi apa yang disampaikan oleh Viti, tapi juga saya melihat ada beberapa hal yang terkait dengan APBN 2017, asumsi-asumsi makronya ada yang tercapai dan ada yang tidak. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi yang diasumsikan 5,4 ternyata hanya sekitar 5,05, berarti cukup jauh selisihnya. 5,2 menjadi 5,05, sorry. Kemudian pertumbuhan kredit kalau kita lihat harapannya antara 10 sampai 12%, ternyata di bawah 1-2 digit ya. Kemudian penerimaan pajak hanya tercapai sekitar 95%. Dan kalau kita lihat kemiskinan menurunnya tidak terlalu signifikan ya. Tetapi ada juga yang berhasil, yaitu kita lihat rupiah kita relatif lebih stabil ya, walaupun mengalami juga pelemahan tetapi lebih stabil. Kemudian anggaran infrastruktur yang begitu besar, yaitu 400 triliun lebih. Dan indeks harga saham itu yang menarik juga, hampir mencapai 6.500, bahkan di Januari ini sudah 7.000 ya. Ini kan sesuatu yang menarik sekali. Dan inflasi kita juga 2017 hanya 3,5%. Dan suku bunga juga relatif turun. Nah, tapi apa sebenarnya kalau kita evaluasi dari 2017 ya, orang masih merasa bahwa konsumsinya menurun, daya beli juga turun. Nah, sebenarnya dilema apa yang dilihat nih Pak Raden? Iya, terima kasih sudah diundang di sini. Ini adalah tentu congratulations, ini siaran pertama perdana buat ICI. Terima kasih. Maju terus ini. Terima kasih. Ya, kalau saya melihat adalah bahwa memang kita cukup lama itu turun, kemudian dia lama stagnan itu. Dan pada saat yang bersamaan tadi sempat NPL juga naik. Betul. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami persoalan. Di 2016 tuh ya. Sebetulnya ini terjadi sejak 2014. 2015 turun lagi, ya, cukup dalam. 2016 dia stabilize, jadi 2015 turun, mulai stabil jadi 2016, kemudian mulai naik pelan sekali di 2017. Nah, ini memang kalau kita lihat secara keseluruhan ini dimulai dengan tapering, ya, jadi waktu di tahun 2013. Betul. Dan kemudian 2014 berjalan, kemudian harga komoditas juga turun. Dan seluruh perusahaan yang berkaitan dengan komoditas, ya baik itu CPO maupun terutama batu bara dan barang-barang tambang, ya kena. Ya. Dan di Indonesia sangat pengaruh ya terhadap harga komoditas itu ya. Dan bukan hanya tambang,
tapi juga seluruh sektor-sektor lainnya yang tergantung kepada ini komoditas ini terkena. Makanya juga kalau kita lihat secara khusus wilayah Kalimantan dan Sumatera yang sangat Papua. heavy di komoditas ini terasa ya. Jadi bukan hanya sektornya, tetapi sektor-sektor lainnya yang tergantung kepada itu terkena semua. Nah, periode 2016 mereka harus melakukan restrukturisasi, makanya di perbankan juga NPL ya terjadi. Bahkan ada kebijakan khusus dari OJK untuk relaksasi ya pada saat itu ya. Betul, ya. Dan mereka butuh waktu untuk melakukan konsolidasi ini. Sampai sekarang sebetulnya belum selesai ini. Ya, belum selesai. Walaupun harga komoditas sudah mulai membaik. Nah, ini ada lag-nya. Nah, jadi mungkin di sini kalau kita lanjutkan lagi, mungkin di tahun 2018, 2019 dampak positif dari harga komoditas ini mulai akan terasa lagi. Jadi time lag-nya itu berapa lama? Kurang lebih yang biasanya terjadi kalau harga itu membaik? Mungkin 2-3 tahun. 2-3 tahun itu kenapa? Karena dia butuh konsolidasi. Jadi perusahaan yang katakan dulu dia tidak perform lagi atau boleh katakan bangkrut, kemudian untuk dia pulih kembali itu cukup lama. Karena kalau dia sudah bangkrut, dia harus beresin dulu kan. Bank juga untuk mau ngasih kredit ke dia kan susah. Jadi hal-hal inilah konsolidasi. Hal-hal inilah saya pikir yang membuat juga tadi apa yang dikatakan juga bahwa kredit tidak bertumbuh. Kemudian orang masih jaga-jaga, butuh waktu untuk pulih kembali kepercayaan yang sempat lama menurun tadi. Nah, ini yang menarik apa yang dikatakan Pak Raden, Pak Reza, khususnya adalah Bank Indonesia selalu membuat kebijakan moneter nih dari waktu ke waktu, kayaknya banyak sekali dalam tahun 2017 ya. Tapi kalau kita lihat relaksasi tadi khususnya untuk komoditas itu berpengaruh ya. Tapi terhadap properti misalnya itu kan sebenarnya mestinya bisa menggantikan, atau sektor infrastruktur ya, tapi tidak tergantikan gitu. Nah, itu apa yang dilihat oleh Bank Indonesia dengan polisinya? Mungkin saya melanjutkan yang disampaikan Pak Raden tadi. Memang benar isunya adalah di korporasi. Kita harus menunggu bagaimana korporasi melakukan konsolidasi, termasuk korporasi di sektor properti, konstruksi dan lain-lain. Jika itu sudah terjadi konsolidasi di sektor korporasi dan terjadi secara broad base, tidak hanya di satu sektor tapi di banyak sektor, dan kita bisa lihat nanti dampak dari berbagai kebijakan dari Bank Indonesia, pelonggaran-pelonggaran itu akan mulai terasa dampaknya. Terutama jika nanti korporasi sudah mulai spending, sudah melakukan capital spending, dari situ nanti pertumbuhan ekonomi mulai Jadi meningkat. setuju di sektor mikronya nih yang perlu diperbaiki ya. Tapi ada satu policy yang sebenarnya bisa merubah itu, yaitu di sektor konsumsi sebenarnya, terutama adalah KPR. Kan sudah relaksasi tuh, dari rumah pertama jadi rumah kedua, tapi tidak juga tumbuh secara signifikan. Nah, ini apa yang dilihat oleh Bank Indonesia? Mungkin ini terkait juga dengan korporasi tadi. Jika korporasi sudah mulai spending, dia sudah mulai pulih, maka penyerapan tenaga kerja pun akan pulih, konsumsi pun akan lebih kuat. Dengan konsumsi yang lebih kuat, itu kemudian akan mulai menarik kredit-kredit perbankan. Itu yang diharapkan seperti itu ya. Dan biasanya kalau boleh saya tambahkan, ada juga efek tunda dari kebijakan moneter. Kita itu ada time lag juga ya, sama ya. Juga bisa 4 kuartal sampai dengan 8 kuartal. Di 1 sampai 2 tahun. Terus 2017 juga ada yang menarik mengenai indeks harga saham ya. Jadi kalau kita lihat nih ada anomali. Di satu sisi investasi tidak terjadi besar-besaran, tapi di pasar modal kita di portofolio justru menarik tinggi gitu ya, sampai 6.000. Ini gimana nih Mas Raden? Kayaknya terjadi decoupling gitu antara. Ini memang tren yang terjadi di dunia. Jadi bukan hanya Indonesia ini. Kalau kita lihat harga saham di berbagai pasar di dunia, di Amerika, di Eropa, di hampir seluruh di dunia, memang naiknya luar biasa. Ini adalah pengaruh daripada likuiditas yang sangat besar sekali ya. Jadi berlebih likuiditas ini akhirnya pergi kemana-mana nih, termasuk ke saham. Saya sebetulnya senang kalau harga saham naik, tapi lebih senang lagi sebetulnya kalau yang IPO juga makin banyak. Gitu. Jadi tidak hanya saham sekunder ya, tapi harus ada saham primer yang saham primer yang baru, karena dengan saham yang baru itu dia dapat ekuitas baru, dia akan melakukan investasi kan. Jadi kalau yang IPO-nya nggak banyak, itu saja, memang akan ada orang yang beruntung, tetapi dampaknya terhadap ekonomi relatif tidak
Tidak full, signifikan, tidak betul. banyak. Gitu. Tidak dirasakan ya, kuenya tuh hanya sebagian orang yang merasakan kue itu ya. Iya, betul. Oke, nah inflasi, Pak Reza saya mau tanya, inflasi kan kebetulan sampai 3,5 ya, dalam sejarah mungkin kita juga rendah sekali gitu ya. Nah, upaya BI salah satunya saya lihat juga ada TPID misalnya. Nah, ini apa yang dilihat dengan inflasi rendah dan apakah ke depan juga kita bisa pertahankan dengan inflasi yang rendah? Ya. Mungkin dari sisi inflasi ada dua. Pertama yang terkait dengan inflasi intinya, Bu. Jadi kalau untuk inflasi inti, kami memang melihat ada tren penurunan yang cukup permanen di sisi inflasi inti. Dan ini terkait erat dengan kredibilitas dari kebijakan moneter selama ini untuk menjaga agar berbagai dampak lanjutan, misalnya dari kenaikan harga BBM itu tidak sampai tertransmisi kepada komponen-komponen dari inflasi inti. Jadi dari aspek itu kami melihat inflasi inti itu kedepannya masih di dalam range target Bank Indonesia. Tantangan memang di volatile food dan karena itu Bank Indonesia dan pemerintah terus berkoordinasi, terutama dalam forum-forum seperti TPI pusat maupun TPI daerah. Itu untuk menjaga inflasi ya, itu yang dilakukan sekarang ya. Tapi Pak Raden, kalau kita lihat inflasi ini kan bahaya juga kalau melihat sebenarnya BBM itu kan sebenarnya tidak disubsidi, tapi selama ini kan masih disubsidi dengan asumsi Pertamina yang menjamin gitu ya. Padahal harga minyak yang diasumsikan 48, padahal trennya akan menjadi 55. Gimana nih Pak Raden? Kalau saya melihat begini nih, persoalan inflasi di satu sisi TPID ya. Ada kecenderungan akhir-akhir ini dalam kebijakan inflasi mencoba melakukan itu secara tidak mekanisme pasar. Jadi ditahan. Betul. Nah, itu saya pikir akan bisa berbalik nantinya. Seberapa kuat kita terus menahan ini. Ya. Jadi mestinya harus bisa menurunkan inflasi itu secara alamiah. Artinya secara alamiah tanpa intervensi yang tidak berlebihan ya. Kalau kecenderungan sekarang kan kita lihat kebijakan dari Menteri Perdagangan sekarang akhir-akhir ini harga eceran tertinggi atau dibuat satu fix. Betul. Kan itu jadi nggak benar. Betul. Bahkan swasta banyak yang sekarang menutup untuk pangan karena dia nggak bisa masuk dengan harganya. Betul, itu berbahaya. Jadi berbahaya menurut saya pola kebijakan seperti itu. Jadi yang perlu sebetulnya dilakukan adalah bahwa kalau terjadi persaingan tidak sehat, ada monopoli, hal seperti itu dilarang. Nah, itu boleh. Jadi KPPU berfungsi dengan baik, bukan men-fix price. Karena yang terjadi dan sempat waktu itu HET sehari keluar terus kemudian besok dibatalkan ya. Oke, nanti kita lanjutkan, kita harus break dulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge by ISE.